Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, pada pagi yang cerah patut kami berterima kasih kepada Tuhan buat pemeliharaan, pelindungan, pembelaan, penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan. Maka sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu, sekalipun singkat tapi jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat pertama sampai 8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ya, dikaruniai Allah pada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak sebuah anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak ada satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang tapi yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia adalah untuk berbuat baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan murahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan, banyak mutiara yang kita dapat pagi hari ini, tapi satu ayat buat kita pada pagi hari ini, sebagai untuk merenungkan firman Allah sekalipun singkat. Kita perhatikan pada ayat yang pertama. Karena saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku nasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Nasihat firman Tuhan disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Roma sebagai nasihat firman buat kita. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang sangat menarik, mempersembahkan tubuh yang hidup. Hari ini saudara ada di mesbah Tuhan, mempersembahkan tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati. Kalau mati tidak berarti apa-apa. Namanya kalau binatang mati, bau, disebut bangkit. Demikian juga manusia. Kalau manusia sudah mati, apa yang terjadi? Yang adalah bau, bangkit. Kemudian bau daging, bau daging. Daging harus dimatikan. Yang keluar adalah yang hidup. Kalau daging dimatikan, yang keluar adalah roh yang hidup. Itu hidup kita yang kudus, yang berkenan pada Allah. Dan kalau daging tidak dimatikan, yang keluar dia akan hidup. Yang terjadi buah-buah daging, perkara-perkara yang tidak baik. Maka pada pagi hari ini saudara bagaimana mematikan keinginan daging, mengadakan mesbah pada pagi hari ini, bagaimana mematikan keinginan daging untuk mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, bagi persembahkan hidup di mesbah
mempersembahkan hidup di mesbahnya Tuhan. Bukan saja mempersembahkan hidup mesbahnya Tuhan, tapi yang sangat menarik, yang kudus, bukan yang najis. Ya, ingat, yang kudus, bukan yang kotor, bukan yang najis, tapi yang kudus. Kudus dan najis beda. Bukan sekedar mempersembahkan tubuh yang hidup tapi kotor, tidak. Tapi Tuhan mau pagi hari ini yang kudus. Kenapa harus kudus? Bahwa kita manusia, tanpa kekudusan tidak seorang melihat apa. Ingat Ibrani 12 ayat 14. Tanpa kekudusan kita melihat Allah. Bahkan 1 Petrus pasal 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau pagi hari ini kita hidup tidak kedagingan. Kalau kedagingan adalah bau, tapi kalau yang kudus akan jadi harum. Yang kudus artinya hidup yang kudus. Kalau kita melakukan hal ini, apa yang terjadi? Firman Allah kata, yang berkenan pada Allah. Otomatis hidup, persembahan hidup kudus otomatis berkenan di hati Tuhan. Kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, persembahan tubuh ini tubuh yang wangi, harum di mesbah. Tapi kalau kotor, persembahan yang bau dan jijik, ya, tapi yang kudus, ya. Hari itu ingatkan kita hidup di akhir zaman. Tidak main-main dengan dosa hidup. Ya. Jangan main-main dosa, nanti tragis akibatnya. Daging menuju kepada kebinasan, tapi roh menuju hidup yang kekal. Amin. Kita hidup di akhir zaman. Sebentar Tuhan akan datang. Dia sebagai mempelai pria surga akan menjemput gereja. Ingat, ibadah yang bodoh. Tapi kita mau ibadah yang bijaksana. Siapa berita dan minyak untuk menyongsong Yesus yang akan datang di awal menjemput gerejanya. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat pengertian firman. Engkau merindukan kami mempersembahkan hidup yang kudus, hidup persembahan yang hidup, bukan yang mati, tapi yang kudus, yang hidup dan kudus. Supaya persembahan ini yang hidup, yang berkenan pada Allah. Bahwa kami berkenan pada Allah, kami percaya. Dan kami meyakinkan Tuhan, Engkau Allah yang berdua. Engkau burung dan Engkau pelihara, Engkau juga pelihara kami. Maka kami serahkan anak kami, suami kami, istri kami, cucu kami semua. Bahkan bisnis kami, kuliah kami, sekolah kami semua kepada Tuhan. Dan kami meyakinkan Engkau bergembala yang baik, yang selalu menyertai sepanjang hidup kami. Sebagaimana Mazmur 3 ayat pertama sampai 6. Kau tetap menyertai sepanjang hidup ini. Berikan besok pagi dalam tubuh yang sehat. Dengan tidak kurang satu apapun juga, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis pahlawan, para TNI, para polri. Mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan. Dalam politik tetap Kau pelihara kami, umat-Mu. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami kering akan bertemu dengan air. Terima kasih Bapa di surga, segala kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan berkati.